Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kali ini Timnas Indonesia akan melakoni TC di Pulau Bali, guys. Para pemain-pemain sedang bertahap berkumpul di Pulau Bali, tepatnya di Dewa United Training Center untuk persiapan nanti melawan Cina di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, bagaimana keseruannya jelang menghadapi Timnas Cina ini dan bagaimana suasana di Bali United Training Center ini? Kita simak videonya berikut ini. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Ya, pada bulan Juni mendatang, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentuan melawan Cina dan Jepang. Laga penentuan yang dimaksud adalah soal nasib skuad Garuda. Apakah masih berpeluang lolos ke Piala Dunia atau tidak? Jika ingin lolos, maka Indonesia harus bermain maksimal agar kemenangan bisa didapatkan. Maka dari itu, berbagai persiapan akan dilakukan oleh tim Garuda sebelum melawan Cina dan Jepang. Ya, salah satunya adalah menjalani TC di Pulau Bali. Rencananya TC itu akan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang. Soal tempat TC sendiri jangan ditanya mengenai kualitasnya, karena sudah dipastikan Timnas Indonesia akan menjalani TC yang dimiliki oleh klub Bali United, yang pastinya sangat super mewah. Kemewahan yang kemungkinan besar membuat para pelatih dan para pemain belongo, terutama pemain yang belum pernah merasakannya. Untuk itu, inilah cerita menjelang training center yang akan dilakukan oleh Timnas Indonesia. Ya, saat ini mungkin negara-negara ASEAN masih sibuk dengan urusan soal pertandingan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United. Wajar jika mereka sibuk, karena yang datang adalah salah satu tim terbaik Liga Inggris. Dari beberapa negara yang ada, Vietnam menjadi negara yang sangat antusias. Bahkan mereka sampai mengirimkan 3 pemain dan pelatih untuk ikut serta meramaikan pertandingan tersebut. Untuk Indonesia, PSSI juga mengirimkan pemain yakni Asnawi dan Muhammad Ferrari. Tapi kabar yang terbaru, keduanya belum dipastikan apakah jadi ikut atau tidak. Salah satu alasan mengapa Asnawi dan Muhammad Ferrari tidak ikut adalah karena untuk berjaga-jaga jika seandainya mereka mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Kebetulan tim Garuda akan berkumpul pada tanggal 26 Mei nanti, tanggal yang sangat mepet dengan pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United. Sehingga jika 2 pemain tadi dipanggil, maka mereka dipastikan batal untuk bermain melawan Garnacho dan kawan-kawan. Mungkin di antara kalian masih ada yang tanya, mengapa para pemain timnas sudah bisa berkumpul pada tanggal 26 Mei, padahal pertandingan melawan Cina berlangsung pada tanggal 6 Juni? Alasannya adalah karena pada saat nanti, kebanyakan dari para pemain Indonesia sudah menyelesaikan kompetisi bersama klubnya masing-masing, terutama pemain yang bermain di Eropa. Jadi berhubung musim kompetisinya sudah selesai, mereka bisa langsung bergabung dengan timnas dan harusnya memiliki waktu persiapan yang cukup lama dibandingkan dengan sebelumnya. Di sisi lain, training center di Bali membuat pelatih Alex Fastor dan para pemain takjub. Salah satu yang menjadi sorotan di balik TC yang akan dijalani oleh Timnas Indonesia adalah tempatnya. Untuk kali ini, PSSI kembali memilih Bali United Training Center sebagai lokasi untuk menjalani TC. Soal fasilitas jangan ditanya, karena Bali United Training Center memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di antaranya adalah 3 lapangan terbuka, tempat recovery pemain, ruang ganti hingga gym untuk latihan di dalam ruangan. Fasilitas itu harusnya sudah cukup untuk membantu para pemain Timnas Indonesia menjalani TC selama berada di Bali. Untuk beberapa pemain Timnas, terutama pemain lama, mereka pastinya sudah pernah merasakan TC di Bali.
Namun hal berbeda akan dirasakan oleh beberapa pelatih, termasuk para pemain seperti Ole Romeni hingga Emil Audero Mulyadi. Dua pemain tersebut adalah pemain yang masih baru di timnas Indonesia, sehingga saat menjalani TC di Bali, itu adalah untuk pertama kali mereka merasakannya. Sebuah pengalaman yang pastinya membuat mereka tidak sabar. Bagaimana tidak? Karena selain memiliki fasilitas alat klub Eropa, letak training center di Bali juga berada di pinggir pantai, sehingga hal itu menambah keindahan dan kenyamanan bagi para pemain timnas. Jadi sorotan Cina calon lawan dari timnas Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, yang pemainnya sudah bisa berkumpul pada akhir Mei nanti. Sebaliknya timnas Cina masih harus menunggu para pemainnya selesai membela klub masing-masing. Yaitu terjadi karena Liga Cina masih berjalan dan baru dapat setengah kompetisi. Namun, Federasi Sepak Bola Cina cukup cerdik. Mereka tampaknya sengaja memberikan waktu lebih agar timnasnya bisa melakukan persiapan dengan maksimal. Itu terbukti karena Liga Cina akan berhenti sementara pada tanggal 17 Mei. Baru mereka lanjut lagi pada 3 Mei Juni. Itu berarti ada sekitar 3 minggu persiapan untuk pertandingan melawan Indonesia dan Bahrain. Soal situasi seperti ini akhirnya mendapatkan respon dari pelatih Cina yakni Branko Ivankovic. Menurutnya, timnas Indonesia sedikit lebih diuntungkan karena para pemainnya sudah selesai menjalani musim kompetisi. Hal berbeda dialami oleh anak asuhnya karena Liga Cina masih berjalan. Jelas Indonesia sedikit lebih diuntungkan. Selain menjadi tuan rumah, mereka juga memiliki waktu yang cukup untuk persiapan melawan kami. Mereka bisa memanfaatkan waktu itu untuk mematangkan taktik. Tapi itu bukanlah masalah bagi kami. Kami akan datang ke Jakarta untuk menang. Itu adalah target yang harus didapatkan. Kami juga akan melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk melawan Indonesia, kata Ivankovic pada media. Berbicara soal training center, sejatinya timnas Indonesia juga sudah memiliki. Bahkan menurut kabar yang beredar, training center tersebut sudah siap untuk digunakan. Bedanya, letak training center itu berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di IKN, jarak yang bisa dikatakan sangat jauh jika dibandingkan ke Jakarta. Mungkin karena alasan itulah, PSSI belum berpikir untuk menjalani TC di sana. Untuk TC di Bali, sejatinya jaraknya juga jauh dari Jakarta, tapi paling tidak sejauh dengan TC yang ada di Kalimantan. Jika terus seperti ini bisa saja TC yang ada di IKN tidak ada yang memakai, sehingga pembangunannya sia-sia. Naturalisasi aja, iya, tahun ini kita mau naturalisasi karena kita mau tinggal di sini ya. Jadi kita harus naturalisasi. Tahun ini kita udah orang Indonesia. Sebelum menghadapi timnas Cina dan Jepang di bulan Juni mendatang, timnas Indonesia kembali mendapat amunisi baru. Jelas ini membuat pelatih Patrick Kluivert senyum. Pasalnya, bomber Persib Bandung akan menambah daya gedor di lini depan timnas Indonesia. Ya, namun sebelum tahap proses, Ciro Alves bakal meninggalkan Persib Bandung di akhir musim Liga 1. Di mana kabar ini mengejutkan banyak pihak, terutama fans Persib Bandung. Namun kabar yang lebih mengagetkan datang dari sang istri, Maria Eduarda Mondadori. Melalui siaran langsung di TikTok, ia mengungkap bahwa keluarga mereka tidak akan kembali ke Brazil dan justru berencana menetap secara permanen di kota Bandung. Tak hanya itu, sang istri menyebut bahwa Ciro bakal menjalani naturalisasi sebagai WNI. Kita mau tinggal di Indonesia. Kita naturalisasi bertiga, ucapnya. Naturalisasi aja, iya, tahun ini kita mau naturalisasi karena kita mau tinggal di sini ya. Di sisi lain, sang istri juga mengaku kecewa dengan keputusan manajemen Persib yang tidak memperpanjang kontrak sang suami. Namun hal itu tidak mengurangi kecintaan mereka terhadap klub yang pernah dibela oleh Ciro Alves. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Ciro telah menjalin kesepakatan dengan Malut United di Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Ya, tentu kita bahagia jika Ciro bisa memperkuat timnas Indonesia. Apalagi statistik Moicharsan juru gedor Persib cukup meyakinkan selama berseragam Persib Bandung.
Penyerang asal Brazil ini mencatatkan kontribusi yang signifikan dengan total 33 gol dan 29 assist dalam 3 musim. Tak heran bila Ciro begitu dicintai Bobotoh. Nah, itulah tadi guys informasi seputar TC di Bali dari Timnas Indonesia. Rencananya tanggal 26 para pemain akan berkumpul di Pulau Dewata untuk melakukan training center di Bali United. Karena liga-liga di Eropa saat itu sudah selesai, para pemain bisa lebih awal untuk bergabung dengan Timnas Indonesia guna menatap laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan Liga Indonesia sendiri pun sudah selesai dan para pemain bisa langsung bergabung dengan tim di training center di Pulau Bali guys. Ada rumor bahwa salah satu pemain Persib Bandung yaitu Ciro Alves rencananya akan bergabung dan dinaturalisasi oleh PSSI, tetapi sejauh ini belum ada kabar terbarunya. Mudah-mudahan bisa bergabung karena memang Ciro Alves dan keluarganya ini sudah lama tinggal di Indonesia, bahkan lebih dari 8 tahun, yang artinya mereka bisa dinaturalisasi seperti Gonzales. Untuk lawan Timnas Indonesia sendiri yaitu Cina, mereka juga sudah bersiap-siap akan menghadapi Timnas Indonesia nanti di bulan Juni. Bahkan mereka meliburkan liganya dari tanggal 17 kemarin guys. Dari tanggal 17 Mei ini mereka akan libur liganya guna menghadapi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga sedikit informasi dari saya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dan bisa dipahami dengan baik oleh rekan-rekan. Tetap semangat, dukung terus Timnas Indonesia tanpa kenal lelah, dan jauhi judi online karena judi online sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.